Itulah kenapa ibu jadi sulit move on, karena tiap kepingan hidup ibu telah terbiasa diisi sosok suami. Mbak Meida, kenapa saya sulit sekali move on dari sakitnya diselingkuhi suami ya? Banyak klien saya yang mengalami hal ini. Ini hal yang wajar. Sebelum ibu sampai pada fase memaafkan, mengikhlaskan, dan menerima apa yang sudah terjadi, pasti ibu akan mengalami fase-fase menyakitkan lainnya, seperti marah dan sedih yang tidak ada hentinya, mengungkit-ungkit kesalahan suami, dan merasa tidak bisa move on. Di sini ibu perlu paham lebih dulu makna move on yang sebenarnya. Move on bukan berarti melupakan. Orang yang berhasil move on bukan berarti dia sudah mampu membuka hati untuk orang baru. Makna move on berarti berjalan terus atau melanjutkan. Dalam proses move on, ibu belajar menerima apa yang sudah terjadi. Ibu tak lagi mengecam masa lalu, karena ibu sadar bahwa kejadian buruk yang menimpa ibu merupakan tempaan yang membuat ibu jadi pribadi lebih kuat seperti saat ini. Membuat ibu jadi lebih banyak introspeksi diri dan melakukan perubahan seperti ini. Dan move on sendiri butuh proses serta waktu yang tidak sebentar. Mungkin dulu ibu dan suami pacaran lama banget, atau sudah menikah puluhan tahun sehingga banyak kenangan yang tercipta di antara kalian. Selama bersama ini, kenangan-kenangan yang tercipta masuk melalui 5 panca indera: penciuman, perabaan, pendengaran, penglihatan, dan perasa. Semua panca indera ibu merekam kenangan bersama suami. Itulah kenapa ibu jadi sulit move on, karena tiap kepingan hidup ibu telah terbiasa diisi sosok suami. Nah, jika di sini ibu sedang mencari cara untuk move on dari sakit hati diselingkuhi suami, saya bisa bantu melalui terapi detoks batin. Bagaimana cara memaafkan suami yang berselingkuh? Apapun kesalahan suami ibu, bahkan jika dia berselingkuh, ibu wajib memaafkan suami. Karena menyimpan amarah dan dendam bisa membuat ruang batin penuh. Ruang batin jika penuh, emosi-emosi negatif itu akan mengkristal dan menjadi penyakit. Klien saya ada yang kena vertigo, mah, jantung, hingga kanker karena kelamaan menyimpan luka batin. Jika ibu kesulitan memaafkan suami karena masih teringat kesalahannya, saya sarankan ikuti terapi detoks batin. Dalam terapi detoks batin, ibu akan mendapatkan 3 hal. Pertama, rekaman seminar online. Ibu akan mendapatkan bimbingan dari saya secara langsung mengenai cara memaafkan suami dan melepaskan dendam. Rekaman seminar online ini berdurasi kurang lebih 3 jam yang bisa ibu tonton berulang-ulang agar hasilnya ibu bisa lebih cepat move on dari rasa sakit hati yang diakibatkan suami. Kedua, ibu akan mendapatkan audio meditasi, ikhlas dan lapang hati khusus untuk membantu menyembuhkan luka batinnya yang disebabkan karena masalah rumah tangga. Audio meditasi berdurasi 30 menit ini ada bimbingan suara saya juga yang perlu ibu dengarkan setiap malam sebelum tidur. Insya Allah bisa membuat ibu lebih tenang, ikhlas, dan damai. Ibarat obat harus dikonsumsi setiap malam dengan dosis yang tepat agar sembuhnya lebih cepat. Ketiga, ibu akan mendapatkan buku 30 hari memaafkan suami yang dikirim langsung ke alamat ibu. Buku ini berisi langkah-langkah konkret, sikap keseharian yang ibu lakukan selama 30 hari ke depan agar ibu mampu menjadi pribadi yang baru, yang lebih kuat dan tidak mudah tersakiti. Ayo ibu-ibu, jangan ditunda berobat batinnya. Karena sakit hati dan emosi negatif yang terus ibu simpan bisa mengkristal jadi penyakit. Pendaftaran terapi detoks batin bisa menghubungi nomor konsultasi yang ada di layar berikut.